Kembali bersama kami dalam Power Breakfast dan pemirsa kita di segmen Create Up. Sebelumnya kami sampaikan informasi terlebih dahulu pemirsa di mana pertanian merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor pertanian menyerap sekitar 35% dari jumlah tenaga kerja. Ya, namun ironisnya saat ini sektor pertanian kita tengah menghadapi masalah yang tidak ringan. Salah satunya ialah adanya fenomena aging farmer atau penuaan petani yang fatalnya tidak dibarengi dengan regenerasi. Pertanian merupakan sektor penting dalam perekonomian kita. Ironisnya saat ini sektor pertanian kita tengah menghadapi masalah yang tidak ringan. Salah satunya ialah adanya fenomena aging farmer atau penuaan petani yang fatalnya tidak dibarengi dengan regenerasi. Badan Pusat Statistik menyebutkan jumlah petani per 2019 mencapai 33,4 juta orang. Dari jumlah tersebut, jumlah petani muda di Indonesia yang berusia 20-39 tahun hanya 2,7 juta orang, atau setara dengan 8% dari total petani. Sedangkan 30,4 juta orang lainnya atau sekitar 91% berusia di atas 40 tahun, dengan mayoritas usia mendekati 50-60 tahun. Dari data yang sama, dari periode 2017 ke 2018 terjadi penurunan jumlah petani usia muda sebesar 415.789. Data ini menunjukkan adanya ketimpangan demografi tenaga kerja pertanian. Fenomena aging farmer ini bisa dilihat dari banyaknya tenaga kerja pertanian yang menginjak usia 50-60 tahun. Sedangkan macetnya regenerasi petani itu tampak pada kian menyusutnya jumlah petani muda dari tahun ke tahun. Kondisi ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga dialami oleh nyaris seluruh negara di dunia, seperti di Amerika Serikat, Kanada, dan sebagian besar negara Asia Tenggara. Kenyataan ini tentu tidak bisa dipandang sepele, sebab regenerasi sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam membangun pertanian berkelanjutan. Fenomena aging farmer yang berbanding terbalik dengan regenerasi petani ini tentu bukan kebetulan semata, melainkan dilatari oleh sejumlah faktor. Salah satunya faktor sosiokultural menjadi salah satu penyebab pertanian tidak lagi dianggap memiliki gengsi secara status sosial. Harus diakui pamor pertanian telah kalah jauh dengan naiknya subkultural baru yang berkembang di era digital saat ini. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, dan untuk membahas lebih jauh topik kita di pagi hari ini sudah tersambung melalui aplikasi Zoom dengan Sandi Oktasusila selaku Ketua Umum Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Kang Sandi. Halo, selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang Sandi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, selalu baik. Sehat selalu. Alhamdulillah ya, sehat selalu. Oke, Kang Sandi, boleh dong diceritain sebenarnya kenapa sih Kang Sandi ini gemar bertani gitu? Awalnya tuh dari mana? Ya, terima kasih banyak. Jadi melihat dari background, jadi memang dari lingkungan ya, kebetulan di Cianjur sendiri memang sektor pertanian dominan sekali, dan terlepas dari itu orang tua juga bekerja di sektor pertanian ya. Alhamdulillah beliau mengembangkan sektor pertanian walaupun memang karena terbatas dengan berbagai faktor, salah satunya adalah pendidikan, pengetahuan, akhirnya memang ya seperti itu saja, biasa-biasa saja, dan saya memiliki ketertarikan untuk mengembangkan jauh lebih barangkali kalau dalam bayangan saya dahulu itu adalah sektor pertanian itu sebetulnya bonafit, sebetulnya profit, namun pengelolaannya yang perlu kita maksimalkan. Jadi background itulah yang mendasari saya melihat banyak petani-petani, banyak juga orang-orang yang memang ya di sektor pertanian di wilayah saya, di kelahiran saya itu banyak, dan pada akhirnya saya memiliki ketertarikan sendiri. Begitu. Oke, ini sepertinya luar biasa nih Mang, ini anak muda kemudian gemar bertani, meskipun memang tadi didukung dengan latar belakang yang cukup membuat ingin bertani. Tapi Mas Kang Sandi gitu ya, jika kita lihat pertanian di Indonesia kan memang kita tahu zaman terus berkembang, tapi seringkali kita lihat pertanian ini apakah kemudian tergerus dengan zaman atau seperti apa. Tapi dari Kang Sandi sendiri, apa sih sebetulnya masalah-masalah yang ada di sektor pertanian Indonesia sehingga harus mendapat perhatian khusus?
Baik, terima kasih banyak Pak Fajar. Jadi izinkan saya coba menjelaskan sedikit, barangkali ini menjadi pertimbangan yang untuk lebih matang bagi anak-anak milenial, bahwa saya selalu menyampaikan bisnis di sektor pertanian itu tidak akan ada pernah matinya. Akan mati manakala manusia mengalami kepunahan. Jadi jelas, sektor pertanian ini perlu dan sangat saya lihat memiliki perhatian khusus dari berbagai sektor dan stakeholder tentunya. Karena apa? Karena memang urusan pertanian ini adalah urusan hajat hidup orang banyak. Kita bisa lihat urusan pangan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, orang berbondong-bondong barangkali, Pak Fajar, Mbak, begitu ya. Kita berbicara beli mobil, beli apalagi itu investasi-investasi yang saya rasa barangkali 2-3 tahun bisa ditunda, 5 tahun bisa ditunda. Tetapi kalau urusan perut, itu hari esok itu tidak bisa ditunda. Oleh karena itu, kita sangat memerlukan perhatian khusus terhadap sektor pertanian, karena sektor pertanian itu adalah sektor yang dibutuhkan oleh seluruhnya, yang dibutuhkan oleh semua. Saya rasa kita berpikir 267, bahkan saat ini sudah memperolehkan 270 juta penduduknya ada di Indonesia ini, itu harus terpenuhi makanannya, harus terpenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, oleh karena itu saya memandang bahwa sektor pertanian itu sangat perlu, tidak hanya kami yang bekerja di sektor pertanian, tapi lintas kementerian lain pun, lintas komunitas lain pun itu sangat memerlukan perhatian, sangat diperlukan saya rasa itu memberikan perhatian kepada sektor pertanian, karena ya saya rasa ini menjadi pekerjaan kita semua gitu ya, pekerjaan kita semua untuk memberikan perhatian khusus terhadap sektor pertanian gitu. Seperti itu Pak Fajar gitu ya. Selain dari itu, saya rasa kita melihat juga data bahwa dari mulai sisi barangkali supply-nya, dari mulai sisi kita demand-nya. Nah, ini kan ada keterbatasan ya Pak Fajar dan teman-teman semua. Kita melihat bahwa terutama di sektor yang hulunya, ini yang terutama dia pengelolanya, hampir data menunjukkan 71% itu yang mengelola itu, mohon maaf, petani-petani yang di atas dia 39 tahun atau 45 tahun ke atas rata-rata, dan 29 tahun yang mengisi itu di bawah 45 tahun. Oleh karena itu ini terjadi, saya sangat sepakat. Ini kalau misalnya tidak kita berikan perhatian khusus dari sekarang, maka akan terjadi lost generation. Akan terjadi kekosongan generasi, di mana petani yang katakanlah sekarang ini, kalau orang banyak bilang kolonial begitu, nah ini tidak bisa terisi kalau kita tidak persiapkan dari sekarang. Sekali lagi, perhatian khusus perlu kita orientasikan untuk apa? Untuk katakanlah meneruskan estafet yang saat ini sedang berlangsung dan akan berlangsung. Oleh siapa pengisinya? Oleh anak-anak milenial. Seperti itu Pak Fajar. Ya. Tapi Kang Sandi sendiri melihat pertumbuhan profesi sebagai petani di Indonesia seperti apa? Apakah pertumbuhannya mungkin saat ini cepat atau mungkin lambat mungkin? Baik, terima kasih banyak. Jadi kalau berbicara 2015 itu adalah cikal bakal di mana saya menempuh ya katakanlah mungkin belajar lah ya, sedang belajar merintis usaha, lalu coba mengembangkan usaha di sektor pertanian ini. Nah itu kecepatannya itu sangat lambat. Bahkan banyak orang yang mendeskripsikan, memberikan perspektif negatif bahwa petani itu kumuh, petani itu kucel, petani itu ngapain sih? Tidak bonafit Kang Sandi, mending kita urus yang nyaman-nyaman saja dan lain sebagainya. Tetapi saya memiliki harapan hari ini. Saya selalu men-state bahwa saat ini saya tidak sendirian. I'm not alone, but we have super agriculture. Saat ini di tahun 2019 saya rasa alhamdulillah Kementerian Pertanian mengumpulkan para milenial dan memberikan mandat khusus sebagai duta petani milenial dan duta petani andalan. 2019 kami bekerja kurang lebih 21 orang, lalu meningkat di 2020 itu sekitar 67 orang. Kami kehilangan 1 bintang di area Lampung. Maka dari itu kami bertambah alhamdulillah meresonansi di 2021 ini menjadi 2.213 yang mereka itu adalah para duta petani milenial yang sudah diverifikasi dan divalidasi. Mereka punya usaha, mereka punya binaan, memiliki kelembagaan tani. Jadi saat ini saya selalu membicarakan bahwa saat ini
kita tidak lagi lamban. Ada banyak teman-teman di belakang, ada banyak teman-teman di berbagai wilayah. Saat ini di 34 provinsi itu sudah terisi, Mbak, Mas, gitu ya. Nah ini yang alhamdulillahnya mereka ini berkenan juga membuka diri untuk memberikan trigger kepada anak-anak milenial lainnya. Jadi sangat cepat sekali saat ini pertumbuhannya. Kang Sandi menyambung pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Bagaimana kemudian mengajak anak-anak muda ataupun milenial untuk menyukai atau hobi lah minimal untuk bertani, dan bagaimana kemudian jaminan dalam tanda kutip kesejahteraan hidup petani, bahkan ini bisa jadi menjadi salah satu pertimbangan nih untuk anak muda terjun ke dunia pertanian. Baik, terima kasih banyak Bapak Jar. Jadi dua pertanyaan itu sangat menarik. Yang pertama adalah bagaimana kita cara mengajak anak-anak milenial tersebut. Ada beberapa langkah yang selalu saya tempuh. Pertama adalah kita selalu menghadirkan sosok yang betul-betul memang berhasil di sektor itu. Ada banyak, saya rasa saat ini di ratusan titik kabupaten kota dan 34 provinsi mereka berhasil. Ada yang sudah ekspor, ada yang memang dia mengirim ke modern market. Salah satunya adalah saya yang memang fokusnya mengirim ke modern market, ke berbagai retail, hotel, dan lain sebagainya. Ada juga di sektor-sektor pangan dan lain sebagainya. Nah, kita hadirkan mereka supaya memberikan citra bahwa, oh iya, pertanian itu ternyata betul ya, bonafit ya, menguntungkan ya, dan saya katakanlah anak-anak milenial yang tadinya berpikir abu-abu, mereka saat ini sudah bisa menentukan putih dan hitam. Artinya mereka bisa take action, oh iya saya memang harus masuk di pertanian karena mereka juga berhasil. Jadi kita selalu menghadirkan sosok-sosok itu. Yang kedua juga banyak program saat ini yang memberikan trigger kepada anak-anak milenial, terutama saat ini memang saya, tadi yang disampaikan oleh Pak Fajar, membantu Kementerian Pertanian dalam Forum Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan. Jadi ada salah satu program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services. Ini adalah kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan IFAP, itu loan dengan luar negeri, dan itu memberikan trigger kepada anak-anak milenial di 4 provinsi 15 kabupaten. Ada ratusan ribu anak-anak milenial yang kita akan berikan pendampingan dari sisi kelembagaan, berikan akses permodalan, termasuk beberapa hibah kompetitif, lalu juga pembelajaran, pelatihan, dan lain sebagainya. Semata-mata kita ingin mengajak mereka agar melanjutkan estafet di sektor pertanian. Dan program-program lainnya yang saya rasa begitu saya masuk, oh iya ternyata banyak ya untuk anak-anak milenial, dan tentu untuk penumbuhan wirausaha anak-anak milenial di sektor pertanian. Yang kedua, bagaimana menjamin mereka supaya sejahtera dan lain sebagainya. Perlu disampaikan bahwa saat ini nilai tukar petani Indonesia itu meningkat secara data. Silakan teman-teman baca. Intinya adalah di tahun ke tahun saat ini mulai meningkat. Artinya apa? Artinya kesejahteraan bagi para petani saat ini mulai meningkat. Walaupun, saya berikan catatan khusus, walaupun memang ini belum maksimal. Namun demikian, ini adalah sekali lagi upaya kita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan apa? Bahu-membahu, memberikan efek domino, dan tentu kita selalu menyampaikan kita harus berkolaborasi. Collaboration is better than competition. Dibanding kita berkompetisi, mari kita berkolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan kita bersama. Oke, setuju itu Kang Sandi, poinnya tegas sekali begitu ya, kolaborasi agar kemudian bisa maju bersama-sama, Mangi. Oke, tapi Kang Sandi sendiri saat ini melihat apa sih kontribusi dari petani milenial jika semakin banyak nih ke depannya petani milenial ya, itu kontribusinya terhadap perekonomian dan juga sektor pertanian itu kira-kira seperti apa menurut Kang Sandi? Oke, banyak sekali saya rasa. Saya ingin memberikan contoh yang sangat sederhana saja. Negara luar itu sudah menggunakan 4.0 bahkan 5.0, revolusi industri 5.0. Artinya apa? Digitalisasi sudah mulai masuk. Inovasi-inovasi sudah mulai masuk. Kalau banyak anak-anak milenial yang bergelut dan saat ini katakanlah berkecimpung di sektor pertanian, kita memiliki harapan besar bahwa kita bisa bertanding dengan negara lain. Kenapa? Karena tadi secara data sudah saya sampaikan, rata-rata yang mengisi sektor pertanian kita di hulu terutama itu adalah kolonial yang lebih dari 45 tahun. Artinya apa? Daya tangkap menerima inovasi, adaptasi, kreasi, mereka cukup tidak terlalu agresif dibanding anak-anak milenial yang mereka bisa beradaptasi dengan teknologi, menggunakan gadget, menggunakan inovasi-inovasi basis Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, dan lain sebagainya. Nah, semakin banyak anak-anak milenial yang berkecimpung di sektor pertanian, maka harapan besar kita bisa bertanding dengan negara-negara lain. Karena apa? Karena digitalisasi saat ini menjadi harga mati bagi seluruh sektor, tidak terkecuali pertanian. Pertanian pun sama.
Jadi oleh karena itu, kalau misalnya banyak sekali lagi anak-anak milenial yang berkecimpung di sektor pertanian, maka saya rasa kita memiliki harapan besar bahwa Indonesia bermimpi menjadi lumbung pangan dunia itu akan tercipta dengan anak-anak milenial yang basisnya sudah mulai digitalisasi. Waduh, ini sepertinya membuka mata kita, Kang Sandi, bahwa sepertinya pertanian menjadi salah satu sektor yang bisa dilirik oleh anak-anak muda. Saya sepertinya tertarik. Harus. Saya juga. Oke, Di sini kita ngobrol ya soal petani milenial ya. Ya, tapi sayang sekali waktu kita terbatas nih, Kang Sandi. Kita sudah ada di ujung sesi. Tadi jawaban tadi sekaligus menutup diskusi kita pagi ini. Terima kasih banyak Kang Sandi sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih Kang Sandi.